Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak penting sejarah bangsa kita. Peristiwa ini jadi puncak pertama kebangkitan nasional yang menyatukan beragam perbedaan, mulai dari suku dan etnis, bahasa, seni, budaya, sampai agama. Semua bersatu dalam harmoni untuk kebangkitan sebagai satu bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda menjadi pondasi yang kokoh dan kuat peran penting kaum muda yang kemudian berlanjut seturut peristiwa-peristiwa yang menggubah sejarah bangsa oleh generasi muda. Mereka yang mendobrak kemampatan, menggubah perubahan untuk kemajuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan seruan lantang Ikrar Sumpah Pemuda bukanlah peristiwa seketika. Kebangkitan nasional yang berhasil memecah kebekuan primordialisme Nusantara ini memiliki runutan panjang perjuangan melawan penjajahan. Salah satunya dimulai dengan berdirinya berbagai organisasi kebangsaan dan kepemudaan di awal abad ke-20. 19 Oktober 1905, Haji Samanhudi di Solo mendirikan Serikat Dagang Islam. Tahun 1910, Raden Mas Tirto Adisuryo mendirikan Serikat Dagang Islam di Buitensok atau Bogor. Sebelumnya pada tahun 1906, Tirto Adisuryo mendirikan Serikat Priyayi. Tokoh ini juga menerbitkan surat kabar pertama di Indonesia berbahasa Melayu, Medan Priyayi, pada tahun 1907. Di Surabaya, tahun 1912, Haji Umar Said Cokroaminoto mengikuti gerakan Haji Samanhudi. Di bawah kepemimpinan Hos Cokroaminoto, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam. Pada periode yang sama, Perkumpulan Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo berdiri atas inisiatif Dr. Sutomo bersama beberapa dokter dan mahasiswa Stovia berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Anggota perkumpulan ini di awal berdirinya dikhususkan untuk orang Jawa yang juga mahasiswa kedokteran Stovia. Perkumpulan Budi Utomo tercatat dalam sejarah sebagai organisasi pemuda pertama di Indonesia. Keberadaan Budi Utomo ini menggerakkan dan seiring sejalan dengan munculnya organisasi dan perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan di awal abad 20. Perubahan sosial di Nusantara ini tidak lain adalah konsekuensi dari arus zaman yang digerakkan oleh putusan politik Belanda atas nestapa kaum pribumi di tanah jajahan mereka. Setelah ratusan tahun terus dihisap dan dibuat sengsara dengan rupa-rupa penindasan, kaum pribumi Nusantara seakan berada di lembah paling dasar kehidupan yang tidak manusiawi. Situasi ini menggerakkan para aktivis di Belanda menulis laporan dan kritik keras terhadap pemerintahan mereka sendiri. Akhirnya, Ratu Wilhelmina berpidato dalam pembukaan parlemen di Belanda. Secara garis besar, pidato itu mengingatkan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral terhadap penduduk Hindia Belanda. Pidato yang memunculkan kebijakan baru ini terutama dipengaruhi oleh pikiran Konrad Theodore van Venter yang dituliskan dalam beberapa artikel. Itulah sebabnya kebijakan politik ini kemudian dikenal dengan nama Trias van de Venter. Disebut juga sebagai politik etis atau politik balas budi.
Kebijakan ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Meski demikian, pelaksanaan ketiga program ini ternyata diselewengkan oleh perselingkuhan para pejabat kolonial dan kelompok kapitalis. Irigasi yang untuk pertanian rakyat Indonesia dialihkan untuk perkebunan Belanda. Begitupun dengan transmigrasi. Perpindahan masyarakat Jawa ternyata malah dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan buruh-buruh perkebunan di Sumatera dan Suriname. Sementara penyelenggaraan pendidikan Barat difungsikan untuk menyediakan tenaga administrasi perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintahan Hindia Belanda. Dalam situasi semacam ini, kembali terbukti bahwa ilmu pengetahuanlah yang jadi roda penggerak peradaban. Dibukanya akses pendidikan bagi kaum pribumi ternyata menjadi pelita yang kelak kemudian menyalakan kebangkitan nasional rakyat Indonesia. C.H. Abendanon waktu itu menjabat Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan, menjadi tokoh penting keberhasilan program pendidikan bagi pribumi. Sekolah tersebar cukup merata di beberapa wilayah penting Nusantara. Akses pendidikan dibuka tidak hanya untuk kaum priayi yang ketika itu menjadi kepanjangan tangan pemerintah kolonial. Rakyat biasa pun diberi kesempatan bersekolah walau dengan fasilitas dan kualitas berbeda. Bangku pendidikan Barat yang membuka akses generasi baru Indonesia menguasai bahasa Eropa, yakni bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya, membuka mata kaum pribumi. Anak-anak muda itu kemudian bersentuhan dengan rupa-rupa ilmu pengetahuan dan peradaban baru yang bertolak belakang dengan kejumudan kolonialisme Hindia Belanda. Kaum muda generasi baru itulah yang kemudian berperan penting dalam tumbuhnya kesadaran nasional dan mendirikan rupa-rupa organisasi dan perkumpulan pemuda. Johannes Laimena, 23 tahun, Jong Ambon. Amir Sarifuddin Harahap, 21 tahun, Jong Batak Bon. Muhammad Rum, 20 tahun, Jong Islamiten Bon. Muhammad Yamin, 24 tahun, Jong Sumatranen Bon, dan seorang pemusik, Wage Rudolf Supatman, 25 tahun. Tokoh-tokoh ini bersama tokoh pemuda lain dari berbagai organisasi dan perkumpulan pemuda, baik di Indonesia maupun Belanda, kemudian menginisiasi pelaksanaan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua yang menorehkan tinta emas kebangkitan nasional, Ikrar Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda dan Ikrar Sumpah Pemuda tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Awal abad ke-19, perekonomian Hindia Belanda, terutama perkebunan dan perdagangan, dikuasai oleh bangsa Eropa dan Tionghoa. Politik ekonomi liberal ini sangat menyengsarakan petani dan penduduk pribumi. Terlebih ketika perekonomian Hindia Belanda memburuk yang membuat para tuan tanah dan pemilik modal semakin menindas kehidupan masyarakat. Kerusuhan dan pemberontakan massa terjadi di mana-mana karena para petani dipaksa bekerja tanpa bayaran atau diusir karena tidak dapat membayar hutang dan pajak. Perkumpulan dan organisasi pribumi seperti Serikat Dagang Islam dan Budi Utomo awalnya dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan kelompok dan golongan, sampai kemudian kaum terdidik ini tergerak memperjuangkan aspirasi politik, bahkan bertambah radikal sejak awal 1820-an. Pemerintah Hindia Belanda tentu saja tidak tinggal diam. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang awalnya dijamin dan legal kemudian dikekang dengan peraturan-peraturan baru. Kepolisian dan pejabat khusus pemerintah Hindia Belanda berwenang untuk menghadiri rapat-rapat organisasi. Pemerintah Hindia Belanda
juga menyusup dan memecah belah berbagai organisasi dan perkumpulan pergerakan nasional. Demikian juga dengan organisasi pelajar dan mahasiswa. Orang tua pelajar dan mahasiswa ditekan agar anak-anak mereka tidak terlibat dalam perkumpulan dan organisasi politik. Siasat licik pemerintahan Hindia Belanda ini sedikit banyak memberi pengaruh besar karena pelajar dan mahasiswa itu sebagian besar mendapatkan beasiswa atau orang tua mereka adalah pegawai dan aparatur pemerintah Hindia Belanda. Represi dan politik pecah belah pemerintah itu memunculkan ketegangan di antara organisasi pergerakan antara kelompok yang memilih jalan panjang melalui kerjasama dan pendidikan dengan kelompok yang semakin keras menyuarakan sikap politik pribumi. Ketegangan lebih gawat terjadi pada organisasi Islam yang mendapat infiltrasi dari aliran kiri atau komunis. Puncak represi pemerintah terjadi pada tahun 1926. Hal ini terjadi seiring dengan pemberontakan PKI di Batavia pada 12 November 1926 yang kemudian menyebar ke kota-kota lain di Jawa dan Sumatera. Pemberontakan ini sejak semula telah menimbulkan perpecahan, bahkan di kalangan internal PKI. Terlebih setelah pemerintah Hindia Belanda menghabisi pemberontakan itu yang mengorbankan ribuan jiwa dan dilanjutkan dengan penangkapan para aktivis politik nasional. Pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin ketat mengawasi perkumpulan dan organisasi pergerakan. Sementara para aktivis semakin menyadari bahwa persatuan dan kerjasama di antara seluruh elemen bangsa harus didahulukan untuk memperjuangkan nasib kaum pribumi. Perkumpulan dan organisasi pemuda mulai upaya untuk menjalin persatuan dan kesatuan melalui Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan di Batavia pada 30 April sampai 2 Mei 1926 sesungguhnya telah mengerucut pada satu rumusan resolusi Kongres. Resolusi itu gagal dimufakati karena belum adanya kebulatan pandangan tentang bahasa Melayu yang diusulkan Muhammad Yamin sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan dan lagu kebangsaan adalah simbol penting nasionalisme bangsa yang sudah sejak lama jadi pemikiran para aktivis. Pemikiran ini tidak lain dipengaruhi oleh pendidikan Barat yang mengajarkan bahwa kemerdekaan satu bangsa tidak akan bisa dicapai selama bangsa Indonesia masih terpecah karena perbedaan aliran, suku, maupun agama. Kongres Pemuda kedua adalah hasil kemufakatan berbagai organisasi pemuda yang melaksanakan Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda kedua dilangsungkan di Batavia pada 27 dan 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda. Hari pertama Kongres 27 Oktober berlangsung di Gedung Katholike Jongenlingenbaan. Hari kedua 28 Oktober diadakan di Gedung Arts Java Bioskop dan penutupannya dilangsungkan di Gedung Indonesische Club Gebouw. Di gedung inilah keputusan Kongres dibacakan yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Gedung Indonesische Club Gebouw adalah asrama mahasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari luar Jakarta. Di asrama ini pula para mahasiswa yang semuanya fasih berbahasa Belanda berkumpul, berdiskusi, berdebat, dan akhirnya berkongres. Kongres ini tentu saja tidak terselenggara dengan mudah. Rupa-rupa represi dan tekanan terus dilakukan, bahkan sejak jauh-jauh hari. Para orang tua, priayi, dan pejabat pemerintahan telah melarang anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan politik. Pemerintah sendiri selalu melakukan pengawasan melekat
dalam setiap kegiatan dan rapat. Aparat pemerintah ini berhak melarang dan bahkan menangkap aktivis yang dianggap merongrong pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa kegiatan tambahan seperti pawai dan arak-arakan pelajar termasuk yang dilarang dalam Kongres Pemuda kedua ini. Sementara penyebutan dan kalimat merdeka tentu saja menjadi subversif yang paling tidak bisa diampuni. Meski demikian, anak-anak muda masa itu hidup dalam lingkungan pergerakan nasional yang tidak bisa dibendung lagi. Semua mereka bersiasat di bawah hukum kolonial yang terus menjegal, termasuk persoalan-persoalan di antara anak bangsa sendiri yang belum lagi bertekad bulat dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua didasari hasil Kongres Pemuda pertama. Dalam Kongres Pemuda pertama dimaklumatkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Pada Kongres Pemuda kedua inilah terjadi perubahan besar, yaitu istilah bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Muhammad Yamin yang semula bersikukuh menggunakan istilah bahasa Melayu menimbang ulang bahwa Kongres kedua ini harus menghasilkan resolusi yang penting. Maka dia kemudian merumuskan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kongres Pemuda kedua pun ditutup dengan pembacaan hasil kongres. Seluruh peserta yang berasal dari beragam suku dan golongan memulai awal baru bagi perjuangan bangsa. Mereka bertekad bulat dalam satu sumpah, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Selain itu, dalam penutupan Kongres Pemuda kedua ini pula, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang secara instrumentalia. Bangsa Indonesia dilahirkan oleh kaum muda sejak awal abad 20 yang ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam dan berbarengan dengan munculnya kaum terpelajar, kaum muda yang betul-betul bergairah. Berjuang untuk bangsa sudah tentu memiliki risiko yang besar, terlebih di masa penjajahan di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Penangkapan, penjara, dan pengasingan menjadi ancaman nyata. Soekarno 29 Desember hingga 31 Desember 1931 dipenjara di penjara Bancai dan Sukamiskin. Agustus 1933 diasingkan ke Ende Flores. Tahun 1938 sampai tahun 1942 diasingkan ke Bengkulu. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir pada awal 1935 dibuang ke Bovendigul, kemudian ke Banda Neira, dan banyak aktivis kemerdekaan lain yang mengalami hal serupa. Sejarah mencatat, kaum muda menjadi aktor utama dalam perjuangan bangsa melalui pertempuran bersenjata maupun diplomasi, perjuangan di jalan raya maupun organisasi, di masa penjajahan maupun kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa besar negeri ini mengajarkan anak-anak muda itulah yang berjuang paling depan. Abai pada kepentingan pribadi, tidak peduli jabatan dan kursi. Pada mereka kita belajar, pada kaum muda itu bergantung masa lalu dan masa depan Indonesia.